Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Abdul Basit Rida, Faiz Dito Setiawan, Huzaiman Agus dan Marsuki, yang akan membahas materi tentang kualitas dan kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama itu ada mutu atau kualitas. Mutu atau kualitas merupakan sebuah konsep yang terkontradiktif sebab satu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep absolut dan sisi lain juga sebagai konsep relatif. Mutu ini dipahami sebagai dasar penilaian yang dapat meningkatkan nilai dari suatu hal apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Basit Rida dengan NIM 20300122028 akan melanjutkan materinya, yaitu sasaran mutu. Apa sih yang dimaksud dengan sasaran mutu? Sasaran mutu adalah target-target yang hendak dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Sasaran mutu harus terarah dan terukur. Contohnya, sebuah perusahaan mempunyai sasaran mutu untuk riset berkurang menjadi 2% di tahun 2022 dari angka sebelumnya 5% di tahun 2021. Jadi maksudnya adalah perbaikan yang diinginkan harus dijabarkan secara jelas dan rinci, dan kapan perbaikan itu harus terjadi juga harus ditentukan. Jadi simpulannya, sasaran mutu adalah salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu yang berisi target-target yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan secara terarah. Baik, demikian dari saya. Itulah gambaran mengenai sasaran mutu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faiz Dito Setiawan. Dengan NIM akhir 14, saya akan menjelaskan yaitu tentang memahami pelanggan atau user dan kepuasannya. Yang pertama ada konsep dari pelanggan, yaitu ada pandangan dari tradisional. Pelanggan adalah orang yang membeli dan menggunakan produk kita. Sedangkan ada juga definisi dari Gazprom, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung pada mereka. Yang kedua ada dari jenis-jenis pelanggan. Pelanggan internal atau orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap masa atau mundurnya perusahaan. Itu dari pelanggan internal. Sedangkan pelanggan eksternal adalah pelanggan eksternal, inilah yang berperan sebagai pelanggan nyata atau pelanggan akhir. Ada juga tentang karakter-karakter pelanggan. Yang pertama, cenderung memiliki memori yang pendek. Yang kedua, tidak memiliki perencanaan. Yang ketiga, menyukai produk luar negeri. Dan yang keempat, suka pamer-pamer. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Bagian E, strategi kepuasan pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan menyerang bersikap agresif dalam menjerat pelanggan. Agresif dalam arti ini memiliki persiapan yang matang untuk menyerang. Cara menerapkannya, yang pertama, melakukan promosi. Yang kedua, memberikan hadiah pada pelanggan lama maupun yang baru. Yang kedua itu strategi defensif atau bertahan, mempertahankan yang sudah ada, dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan yang dimiliki. Seperti yang pertama, menyediakan beberapa fasilitas. Yang kedua, memberikan souvenir yang kecil. Dan yang ketiga itu mengirim kartu ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang pengukuran kepuasan konsumen. Nah, dalam pengukuran kepuasan konsumen ada 3 indikator ataupun 3 cara untuk melihat hal tersebut. Pertama adalah sistem kelemahan dan saran untuk mengumpulkan informasi dari konsumen. Yang kedua, survei kepuasan konsumen melalui wawancara. Nah, poin ketiga yaitu gossiping dengan membandingkan. Oke, lain. Nah, selanjutnya pembahasan kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.
ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan terhadap pelanggan. Nah, faktor pertama adalah faktor produk. Setelah itu faktor kedua adalah faktor dari segi pelayanannya. Nah, yang ketiga adalah faktor emosional dari seorang penjual kepada konsumen. Nah, yang keempat adalah harga dari produk. Yang kelima adalah biaya konsumen. Mungkin itu.